Baru-baru ini Bapak Ganjar Pranowo mengajak putra tunggalnya yaitu Mas Alam untuk menjadi bintang tamu di podcast beliau yang ada di channel YouTube Ganjar Pranowo. Di situ Bapak Ganjar Pranowo mengajak Mas Alam untuk bermain catur sambil melakukan deep talk-nya antara Vega and Sun. Dan akhirnya kita tahu bahwa Bapak Ganjar Pranowo ternyata seorang family man. Dan pembicaraan mereka tuh sangat bikin terharu karena sangat menyentuh hati. Oke, kita bahas tentang hal ini di Respol, Reaksi Politik with Me Wahyu di 2045 TV Jogja, di mana kita akan membahas fenomena politik dari point of view seorang generasi millennials. Ikut komando Joko Widodo memenangkan Ganjar Pranowo. Bersikap itu menghitung begitu, kalau sudah diputuskan, jangan. Apalagi ketika kita ngurusnya itu rakyat. Kalau ngurus rakyat nggak boleh main-main. Mengharukan sekali nih pembicaraan antara Bapak Ganjar Pranowo dengan putranya Mas Alam. Ini saya tersentuh banget ini, beneran terharu gitu. Karena beberapa kali juga tadi Mas Alam sempat kayak berkaca-kaca gitu ya saat berbicara dengan ayahnya. Tapi ya pas awal saja nih ya, ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ganjar Pranowo yang kayak menohok gitu. Jadi lulusnya kapan? Kalau orang tua nanya sama anak soal lulus, siapa pacarmu, terganggu nggak sih? Seperti mau lulus kapan? Ini pertanyaan standar sebenarnya ya dari orang tua yang punya anak sedang berkuliah. Pasti maunya anaknya yang mahasiswa itu bisa lulus cepat gitu. Cuman ya dilema yang dialami oleh Mas Alam sebagai mahasiswa semester akhir sama seperti saya dulu gitu. Itu sebagai mahasiswa saya pengen lulus cepat, tapi pada saat yang sama saya ingin tetap berprestasi, tetap berkarya gitu, dengan mengikuti organisasi, mengikuti perlombaan, mengikuti komunitas, atau juga dengan bekerja freelance gitu. Ya, pokoknya semoga Mas Alam bisa segera lulus ya. Kalau nggak salah, Mas Alam kuliah di UGM kan? Dia deket dari sini, sama-sama Jogja gitu. Dan yang saya miss gitu, Bapak Ganjar Pranowo tuh walaupun berbeda generasinya jauh dengan Mas Alam, tapi tetap bisa terjembatani ya. Karena Bapak Ganjar Pranowo tuh punya ketertarikan dengan dunia teknologi, dengan dunia digital, dengan bertanya tentang tim e-sport yang diikuti oleh Mas Alam. Ini pembicaraan antara berbeda generasi ya. Bapak Ganjar Pranowo kan generasi baby boomers, sementara Mas Alam itu generasi Gen Z gitu. Tapi tetap bisa terjembatani dengan baik karena komunikasi antara ayah dan anak. Kalau sedikit cerita ya, saya dengan bapak saya juga beda generasi juga cukup jauh gitu. Bapak saya generasi boomers betul, saya generasi millennials, dan jarak usia antara saya dan bapak saya tuh hampir 40 tahun dan itu jauh banget. Ibu saya juga berbeda usia dengan saya, selisihnya juga hampir 40 tahun, 38 gitu lah. Jadi ya kadang berbicara soal dunia teknologi, dunia digital dengan orang tua yang berbeda generasi itu kayak sebuah tantangan tersendiri ya. Kita harus menjelaskan sesuatu sementara orang tua tidak mengalami hal itu gitu. Tapi saya salut dengan Bapak Ganjar Pranowo dan saya juga salut dengan orang tua saya, karena Bapak Ganjar Pranowo dan juga orang tua saya tetap berusaha untuk memahami tentang dunia teknologi, dunia digital gitu. Apalagi pekerjaan saya sekarang kan sebagai digital marketing gitu. Orang tua saya tuh belum begitu paham tentang apa itu digital marketing. Jadi beberapa kali saya harus menjelaskan hal itu gitu. Ya, saya salut dengan Bapak Ganjar Pranowo dan saya juga bangga dengan orang tua saya. Ya, itu tadi karena masih berusaha untuk memahami tentang teknologi terbaru ini. Dan ini ada satu lagi nih. Tentang telepon, tadi juga Bapak Ganjar Pranowo dengan Mas Alam juga sempat membahas soal telepon. Udah telepon Bunda belum? Kemarin baru ketemu pas Bunda baru pulang. Yang dari... Gak ngerti kenapa ya kalau generasi millennials dan juga Gen Z kayak saya gitu, itu malas banget jawab telepon. Kamu juga kan yang generasi millennials dan juga Gen Z pasti malas banget menerima telepon ya. Apalagi kalau nama telepon dari yang jauh berbeda generasi kayak, ini ngapain sih bapak atau ibu nelfon mulu gitu. Padahal kan bisa aja via chat ya gitu. Dan itu juga yang dialami sama Mas Alam gitu. Dan pembicaraan selanjutnya adalah mengenai kriteria istri yang dibicarakan antara Bapak Ganjar Pranowo dengan Mas Alam.
Dari sini saya bisa melihat bahwa Bapak Ganjar Pranowo adalah seorang pemimpin yang demokratis karena beliau tuh memberikan kesempatan yang sama kepada putranya, kepada Mas Alam, untuk memilih istri secara demokratis juga. Jadi saya membayangkan kalau nanti Bapak Ganjar Pranowo diberikan kesempatan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, pasti Bapak Ganjar Pranowo bisa memimpin dengan baik, dengan demokratis. Pengen deh punya presiden kayak Bapak Ganjar Pranowo nih. Ada satu quote yang bisa saya catat dari pembicaraan antara Bapak Ganjar Pranowo dengan putranya Mas Alam ini, yaitu keluarga menjadi tempat terbaik untuk memperbaiki kesalahan. Dalam banget ya. Dari sini saja Bapak Ganjar Pranowo bisa terlihat dia itu sangat pengayom. Sebagai seorang ayah dia sangat pengayom, dan pasti semisal nanti beliau diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin negara, beliau juga pasti akan mengayomi rakyatnya. Dalam banget ya.